Work from hell. Ah. Salah udah gitu nanti kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bang Tech juga YouTube channel. Sore ini saya bersama kawan musuh juga partner bisnis macam-macam. Sekar Kati. Hai. Kok kemayu aku ya? Wis ora wangun lho. Wis ora wangun. Ya kudune iki ora ketokan. Beliau itu banyak identitasnya. Satu dosen dia. Rasa disebut Perlu tahu lah dosen ya. Aktivis seni ya, bisa nulis sastra, menerbitkan buku, terus kemudian basic lah karya seninya sebenarnya bukan ke sastranya tapi ke kemana-mana. Gambar ini apa sih? Seni rupa. Ini beliau seperti itu. Tapi yang menarik adalah kita semua tahu di kondisi COVID-19 ini tetap harus bahas itu, nggak mungkin. Baiklah. Ini tujuan kita membuat ini adalah memotivasi orang, dah. Oh, gitu. Mungkin kita nggak perlu motivasi, mereka yang perlu, atau kita juga perlu memotivasi diri kita sendiri untuk mereka. Oke, Kak. Angel, Ruwet. pertama, karena Anda dosen, iya, pelajaran di kampus Biasa online. Online. Angel apa ini? Kisah sedih atau kisah bahagia? Seneng atau sedih nih online itu? 50-50. 50-50. Sebabnya? Senengnya soalnya neng omah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baiklah. Sorry ini sih yang mendengarkan seluruh dunia. Sukanya karena di rumah kan. Di rumah. Jadi bisa nyambi masak, bisa nyambi ini, bisa nyambi itu, bisa nyambi merawat tubuh juga. Yang biasanya maskeran 2 minggu sekali jadi bisa 2 hari sekali. Bisa bikin masker sendiri juga. Sampai segitu ya? Pokoknya banyak yang bisa dikerjakan. Ajikur Pak. Sorry Kit. Loh masalahnya apa perempuan itu mbok segarang-garangnya perempuan tetap harus seksi dan cantik. Itu ya. Tetap harus itu. Walaupun nggak cantik nih tetap harus merasa tapi cantik. masalahnya menyiapkan konten untuk pembelajaran. Nah, itu kemudian kalau kita bicara soal kependidikan. Soal hubungan antara dosen dengan mahasiswa, dengan bagaimana cara mengajar, dengan konteks kuliah, nah itu yang sulit. Nggak ketemu sama sekali. Misalnya gini loh, kadang-kadang kalau kita kelas offline, yes, itu kan jelas, jam 8 sampai jam 3, itu jam kerja. Terus kalau misalnya kuliah paling ya, kalau teori 2 jam, kan hari ini masuk jam 8, materinya ini. Kalau kamu terlambat 15 menit, ya paling minta curhat. Nggak boleh masuk, pokoknya 15 menit belum nyampe depan kelas mending nggak usah masuk dan ketemu sama aku. Kalau online? Nah kalau online kan nggak bisa aku begitu. Nggak bisa merah ya? Itu sedihnya karena aku nggak bisa ngomong. Tapi nggak bisa ngomong ini terus kamu takdir, jadi nggak bisa. Nggak bisa, jadi kayak misalnya kelas pakai Zoom, kan? Pakai Zoom, kan aku kalau pakai Zoom itu kan benar durasi dari jam 9 sampai jam 11. Nah, nanti yang mau datang jam 9 tepat ya oke. Ada yang masuk jam setengah 11. Kan aku nggak bisa. Karetnya segitu. Itu kan aku nggak bisa marah sama kamu datang terlambat, itu kan nggak bisa. Karena nggak datang ya. Karena bahkan kalau yang nggak datang kan kelihatan nanti yang nggak datang siapa bisa dicatat. Tapi yang datang telat-telat ini yang biasanya kalau di kelas offline aku telat bisa ngamuk, bisa ngusir. Kalau yang ini kan nggak mungkin bisa. Nggak mungkin delete. Nggak mungkin delete. Itu satu. Terus kan sebenarnya mereka sendiri yang rugi karena kemudian materi yang disampaikan tidak akan dapat secara penuh. Karena nggak ngulang dari awal. Karena aku nggak mau ngulangin dari awal. Terus yang kedua, nah kalau soal ngumpulin tugas atau ngumpulin review kan kadang-kadang aku nggak setiap kali harus Zoom. Pakai classroom. Nah, aku ngirim tugas nih. Ngirim tugas tuh yang di awal-awal pertama kali tuh masih belum tahu. Ya cuman tak kasih misalnya nanti dikumpulkan, misalnya nih sekarang hari Kamis. Dikumpulkan hari Senin paling lambat jam 3 sore. Kan ada waktunya kan ada. Ada ya. Nanti yang terlambat kan kelihatan. Tapi itu kan juga yang terlambat juga menguras kemudian tenaga untuk ngecek lagi tuh. Ngulang lagi. Nah sekarang enggak. Kalau hari Senin jam 3 paling lambat di jam 3 tak kunci. Selesai. Tak kunci. Jadi setelah itu benar-benar nggak bisa submit, nggak bisa submit tugas. Terus nanti kalau misalnya bilang, wah aku telat ibu, WA nih,
itu. Baru marah-marah. Aku bilang udah nggak bisa akses, nggak bisa Bu. Ya wes gitu aja lah, kamu telat kok tuh ya, akhirnya tak gitu kan. Nah yang sebenarnya lagi, kalau kelas biasanya itu kan aku selalu punya jam kerja. Jadi kalau misalnya normatif ya dia. Misalnya kalau misalnya WA aku itu di bawah jam 6, pokoknya sebelum jam 6 sore Harus WA. itu kalau mau WA aku tuh setelah jam 6 sore nggak bakal tak respon. Nah, sekarang tuh kadang-kadang ada yang jam 12 malam itu nanya tugas. Masih juga. Nyebayi tau. Online nggak ya? Iya, jadi tuh jam kerjanya jadi Tapi 24 jam full. Iya, berat. Tapi apa tidak ada mekanisme ketika kita pakai Zoom atau Google Meet atau apalah yang lain itu direkam? Maksudnya memang ada Ya. kita rekam terus kemudian diupload di YouTube atau di mana itu supaya mereka udah kamu lihat itu gini. Kalau aku nggak sengaja tidak, sengaja tidak. supaya mereka Disiplin tertib. ya? Oh, supaya mereka tertib. Soalnya kalau Salah nggak mereka, satunya, iya. alah nantilah bisa lihat di Oh, ini. tidak upload ya? Oh, kayak gitu. Makanya aku nggak mau. Nunggu diupload aja ini. Oh, nunggu diupload. Makanya aku nggak mau. Jadi ya wis pokoknya kalau kamu nggak datang hari itu ya sama seperti kalau kelas normal. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita bicara kita konsep temanya kualitas pendidikan online gitu ya, kita seperti itu, materi-materi yang biasanya disampaikan secara offline, apakah ya bisa sama kualitasnya dengan ketika online? Enggak. Problemnya apa itu? Ya, secara multimedia sebenarnya ketika Anda sebagai dosen di kelas, kan presentasi juga tuh pakai multimedia juga kan sama kan dengan online. Ya hampir sama, tapi juga sebenarnya lebih dirasa ya. Oh gitu, untuk menyampaikannya. Oh, cara penyampaian. Mungkin kalau dosen-dosen yang emang benar-benar hanya 100% dia dosen nggak masalah dengan Zoom, dengan presentasi, dengan seperti itu. Tapi kalau aku itu karena normatif maksudnya ya. Oh, yang maksudnya yang normatif. Tidak membangun kedekatan mahasiswa dosen gitu ya. Jadi dosen yang punya hierarki. Aku loh dosen. Tuh. Nah, kalau aku tuh kan aku kalau di kelas kan nggak ngajar. Aku memakai pola pikir aku tuh di kelas itu pentas. Wah, siki nanti akan bahas segmen kedua itu. Jadi pada dasarnya aku tuh nggak suka ngajar. Bukan tukang orang ajar. Nek ngajar wong yo. Tapi kalau di ngajar di kelas aku tuh dari zaman dahulu kala nggak suka. Jadi aku sempat mengalami masa-masa yang sangat berat untuk memposisikan diriku sebagai seorang dosen di depan kelas harus ngajar dan sebagainya. Itu aku benar-benar setiap hari harus bertengkar dengan diriku sendiri terus gitu loh. Nah, sampai pada akhirnya aku mikir kenapa ya aku nggak menganggap aku semacam kayak bikin dialog lah atau bikin monolog di kelas. Jadi anak-anak yang duduk di kelas itu tak anggap sebagai penonton, sebagai audiensku. Nah, dengan begitu tuh aku membangun interaksi juga. Kan interaksi. Jadi ketika itu yang nggak mungkin di online loh. Itu yang nggak mungkin di online karena kemudian ketika aku pentas terus kelasku selalu kelas diskusi. Terus selalu membangun kelas diskusi. Ya, jadi kita gitu ngobrol ya. Dan bahkan kadang-kadang aku duduk di belakang bersama dengan mahasiswa. Jadi misalnya minggu ini nih. Justru mahasiswanya dari dosen. Aku ngasih tugas mereka harus mencari topik untuk minggu depan. Nah, minggu depannya lagi aku duduk di belakang bareng sama anak-anak yang lain. Siapa yang mau jadi volunteer pertama kali untuk membahas topik yang sudah dipilih. Aku memberikan topik sebebas-bebasnya. Terserah mereka. Aku nggak memberikan option. Di online nggak mungkin juga ya? Itu yang di online nggak mungkin. Jadi benar-benar kalau di online itu yang kelas yang lurus. Satu jalur ya dari Anda sebagai dosen ke pendaftaran. Dan kalaupun aku memberi materi itu tidak bisa termasuk secara interaksi juga kan? Iya. Mungkin cuma ada batasan-batasan. Sangat terbatas. Kayak Zoom, Google Meeting itu kan nggak bisa yang kita benar-benar yang diskusi banget kan nggak bisa. Nggak bisa secara intensif. Artinya belum lagi nanti kalau mereka punya namanya mahasiswa, kuota terbatas. Ya kan? Yang kemarin banyak pertanyaan. Nah, itu kuota terbatas. Oke, dari kampus memang sudah disumbang kuota tiap bulan selama masa COVID ini. Tapi namanya mahasiswa itu sok yo biasa. Meledo, jadi mereka dikasih kuota banyak-banyak dipakai buat game. Meledo. Go soliter gitu. Pakai buat game-game online yang berat itu loh. Jadinya mereka jadi akhirnya tidak belajar dulu.
Tuh. Tapi sebenarnya kalau bicara kelemahan sistem pendidikan online selama konflik selain itu apalagi ini perlu kita bahas, bukan apa-apa karena ini ngomongin kemajuannya bangsa. Kalau aku lebih ke sebenarnya lebih ke teknologi juga. Banyak dosen yang masih gaptek. Malah ya, justru dosennya. Karena dosennya kan yang angkatan tua juga banyak. Dari kampus tidak dapat fasilitasi admin, nggak ada. Benar-benar dosen juga ditantang mandiri. Sendiri, benar-benar dosen dan mahasiswa itu benar-benar yang sangat mandiri. Kalau dia bisa, nggak ada yang lain. Dosen-dosen sepuh senior. Iya, nah kebetulan kalau di tempat prodi itu kan dosennya masih dosen-dosen muda. Jadi malahan kami saling membantu. Ada sih yang senior juga ada, tetapi yang nggak senior banget. Jadi masih bisa saling membantu gitu loh. Gini loh Pak, ini terus nanti kalau misalnya aku nggak tahu, aku nanya ke dosen yang lebih tahu. Pak ini betul Pak, terus nanti ini kayak gitu. Terus kadang malah nanya mahasiswa malah kalau ada mahasiswa kalau aku tahu ada mahasiswa yang dia ekspor di IT, aku nanya ke dia, ini gimana tuh kok begini, kalau misalnya aku mau begini terus gimana gitu. Nah kayak gitu, cuman ya karena kita belum siap ya teknologi untuk teknologi. Satu teknologi, yang kedua sistem itu sinyal wifi dan sebagainya. Ya, itu salah satu problem ketika kita work from home, terus kemudian pembelajaran online itu nggak menyebar rata atau ini persoalan yang itu berapa kali dibahas di diskusi nggak ada kuota yang mau ngapain gitu kan. Dan kadang tuh kan kalau pakai HP itu kan kecil. Ya. Layarnya kan kecil, ini benar-benar nggak efektif buat sekolah buat ini. Kalau aku selalu pakai laptop gitu. Tapi kan nggak semua orang punya. Ya, tidak semua mas pakai laptop. Kayak gitu. Tapi mungkin kita akan lebih banyak membahas teori ngajarnya beliau ya. Tapi kalau ini kita bicara di masa pandemi kayaknya cukuplah sistemnya tidak didukung dengan fasilitas teknologi yang cukup mumpuni. Sinyal nggak ada, nggak punya laptop, nggak asik lah online terus. Walaupun bisa untuk menyampaikan materi, ada diskusi, ada, cuman tidak bisa maksimal. Nah, saya menarik dari Mbak Sekar itu adalah cara dia mengajarnya. Cara dia mengajarnya menarik karena kalau dosen-dosen lain barangkali lebih ke satu arah gitu. Kamu kerjakan ini begini, pelajari selesai, kerjakan tugas, besok ujian selesai. Nah, tadi sudah disebutkan Mbak Sekar ini sok gawe pentas gitu. Mementaskan sesuatu di ruang kelas, di ruang kuliah. Kemudian para mahasiswanya harus berapresiasi. Saya nggak mau berapresiasi di sini. Oke, sejak awal itu ya menerapkan sistem kayak gitu. Sebenarnya bukan sejak awal sih, dari sebelumnya. Pencarian itu. Mengalami pencarian yang sangat panjang. Dan baru ketemu penerapannya? Baru ketemu tahun 2015 setelah aku pindah ke desain produk. Apa momentumnya bisa kemudian aku harus melakukan treatment edukasi teatrikal atau apalah acting acting apa? Ngomong-ngomong orang film ya. Jadi tuh awalnya tuh sebelum aku masuk ke desain produk, aku kan dititipkan di prodi lain, ya kan? Karena desain produk waktu itu belum ada. Jadi aku dititipkan ke prodi lain, dan di prodi lain ini istilahku itu kayak aku tuh ikan salah kolam. Hampir mati. Jadi kayak misalnya aku tuh ikan air laut tapi ditaruh di air tawar di kamar mandi loh, ning kolam kan loh. Nah, tanpa digaremi. Kayak gitu. Jadi sop. Oke. Jadi aku merasa nggak bisa ngapa-ngapain, mau berbuat apapun nggak bisa, karena dosen-dosen senior di sana itu kayak ngeliat aku tuh kayak yang sudah underestimate banget. Iya. Itu kenapa kamu menggunakan podcast? Nggak apa-apa. Sorry ya Pak dosen yang lain. Dan itu kenyataan, masalahnya itu kenyataan. Dan aku tuh punya track record yang sangat tidak baik. Track recordku tuh benar-benar yang menyimpang dari kayak daftar hitam banget gitu, daftar hitam, blacklist banget. Aku sadar dan waktu itu aku masa bodoh. Mau di blacklist, mau diapain lah, terserah situ. Nah terus kan, dan karena aku tidak bisa menerapkan gayaku sendiri untuk ngajar, aku di situ tuh
Ya aku kan cuma ngasisteni dosen-dosen senior. Otomatis kan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Maksimal. Nah kemudian setelah dari situ transisi untuk pindah ke desain produk itu kan aku kuliah di S2 diisi dulu untuk bisa ngajar di desain produk. Agar tetap. Karena ijazahku tidak linear, kan? Supaya linear aku ngajar di sekolah di S2-nya diisi lagi. Nah di situ tuh aku ketemu dengan teman-teman yang kemudian memberikan ambience dan aura yang baik buat aku. Aku ngambil desain tekstil, tapi kemudian aku berteman dengan banyak anak-anak musik. Malah. Aku itu bergabung di luar di kampus juga sampai kemudian ketika semester 2 aku minta izin untuk sit in kelas di penciptaan musik. Dari setengah semester di semester 2 itu aku minta izin untuk ngambil double degree musik dan tekstil. Diizinkan dengan catatan kalau misalnya aku berhasil lulus boleh, tapi kalau nggak lulus nggak apa-apa. Jadi harus milih salah satu. Wah, kudu selesai akan dari dosen salah satu gitu. Harus salah satu. Nah udah gitu kan, akhirnya aku ngambil double degree penciptaan musik sama desain tekstil. Nah tapi justru di musik inilah yang kemudian aku bertemu dengan orang-orang yang mengubah cara berpikir dalam banyak hal, termasuk dalam cara mengajar. Tuh kan dosen-dosen musik waktu itu kan asik-asik, santai tuh dengan mahasiswa itu mereka erat banget hubungannya. Nah setelah aku lulus dari situ, kemudian aku ngajari desain produk ini kan baru bukaan baru. Dosennya kan boleh dibilang dosen lama semua, tapi menjadi dosen baru kan, karena kita baru kenal dan sebelumnya nggak ada yang lulusan Despro kan, karena Despro itu benar-benar masih baru diisi ya gitu. Jadi kami harus belajar bersama. Nah kebetulan coworkerku ini orang-orang yang enak diajak kerjasama. Aku sudah dapat bekal dari musik yang di S2 yang diisi, ketemu sama orang-orang yang di desain ini orang-orangnya asik-asik semua gitu. Dan karena nggak banyak, dosen waktu itu ada 6 orang, cuma 6 orang ini udah kayak keluarga. Udah benar-benar kayak keluarga dan mereka mensupport sistemnya. Tapi kalau ada pertanyaan gini Pak, seberapa efektif kemudian metode pembelajaran teatrikal tadi untuk kemudian si mahasiswa ini menyerap pengetahuan ya? Ada kedekatan kemudian. Karena itu ya? Karena kan gini, aku tuh di desain produk itu artinya nilainya E sama mereka? Enggak, justru enggak. Nilainya E tapi bagus. Nah jadi gini, aku menerapkan 2 jalan. Kalau aku di kelas, khusus di kelas, itu aku diplot sebagai dosen paling killer. Benar-benar yang menakuti banyak mahasiswa juga. Jadi disiplinku itu tinggi banget, dan itu didikan dari luar. Nah, dan mereka kemudian menjadi awalnya takut, tapi aku di luar kelas, di luar kampus itu menjadi teman bagi mereka. Itu yang jadi relasinya. Sehingga kemudian mereka tidak lagi takut tetapi hormat. Beda kan? Ya. Beda antara hormat karena rasa takut. Karena takut yang menyebahi gitu. Menyebalkan gitu. Sak gitu. Dengan yang hormat gitu. Jadi mereka di kelas respect. Jadi di kelas mereka tetap menganggap aku sebagai dosen dengan disiplin yang aku terapkan, dan mereka kemudian tidak keberatan dengan segala disiplin yang aku terapkan. Tapi di luar kelas mereka boleh memanggil aku bro lah, mbak lah, bos lah, bocok lah. Ada beberapa anak-anak ini yang manggil aku cok, ada, dan aku ngopo loh, itu kenyataan. Jadi itu bahasa resmi Surabaya. Dan karena aku nge-base camp di Jawa Timur juga, Surabaya, Malang. Jadi berbahasa seperti itu sudah menjadi bahasa sehari-hari, kelaziman yang tidak aneh dan bukannya tidak sopan, juga selama itu tidak dilakukan di dalam kelas. Nah, terus karena aku tuh nggak suka ngajar. Sebenarnya nggak suka ngajar? Nggak suka. Udah gantian.
Aku tuh ngajar nggak suka, aku berbagi seneng, tetapi ngajar aku nggak suka. Ngajar tuh kesannya kayak kok sok-sokan banget sih gitu. Lo siapa? Sok-sokan banget. Jadi kemudian kan berpikir seperti itu, dan kemudian karena aku mulai berpentas kesana kemari dengan teman-teman di S2, terus aku kenal sama Mbak Nunung, Mas Teddy juga ya. Terus kemudian aku menerapkan sistem, iya ya, kenapa nggak aku merasa diriku sebagai ini aja, sebagai performer aja gitu, entertainer gitu. Jadi aku menghibur di kelas gitu. Jadi pelajaran itu nggak jadi mengerikan, tetapi menjadi menghibur. Istilah ayam kampus ada ya sebenarnya. Penghibur. Aku penghibur. Itu. Oke, sensori. Oke. Gitu. Tapi ya sebenarnya kalau saya dengan Mbak Sekar itu ketemunya di dunia sastra seni budaya. Betul. Sebelum itu saya nggak tahu, kalau dosen baru tahu, oh ada ya dosen kayak itu. Banyak gitu. Dosen kayak ini ada ternyata ya. Ini baru tahu setelah ketemu lebih lanjut. Tapi yang menarik justru konsepnya, tapi memperkenalkan banyak pengetahuan tentang dunia seni rupa melalui pementasan, dan beliau di dalam kelas orang kayak dosen tenanan. Disiplin iya, tegas iya, tetapi kemudian bagaimana membangun karakternya jadi. Oke, mungkin kita melebar lagi pengalamannya Mbak Sekar di dunia sastra seni budaya ini kan banget. Festival 5 Gunung jelas, Selasa Sastra yo. Oke, mungkin dari situ sebenarnya apa sih yang mau diraih gitu? Ngomong-ngomong punya buku kumpulan puisi juga. Iya. Oke. Jadi kalau ngomong soal sastra, aku nah, itu kita kesana ini. Nanti ada segmen ketiga. Oh baiklah. Itu sebenarnya aku sudah punya bibit Sejak sastra sejak dari lahir mungkin ya, karena kakekku Eyang ya, temannya Eyang Papi itu ayahnya mamaku. Itu beliau adalah salah satu yang dianggap menjadi pujangga di Keraton Solo. Terus beliau ini menghasilkan banyak sekali tulisan-tulisan dan sastra khususnya. Nah dari kecil aku kan ikut Eyang. Nah dari kecil itu aku sudah terbiasa melihat Eyang yang bermain biola, kadang membaca puisi dalam bahasa berbagai macam bahasa karena yang memang menguasai banyak bahasa. Terus ada juga kebiasaan yang kalau setiap siang pulang sekolah itu selalu ditanya, tadi adik ngapain aja? Di review gitu ya? Ya, jadi aku bercerita, kadang nggak usah ditanya, ini aku tadi begini begitu dan sebagainya. Terus sama yang diajarin tumbuk ditulis daripada kamu cuma ngomong. Dan entah kenapa, karena mungkin pengaruh juga ya, jadi aku suka menulis. Salah satunya adalah ketika sekolah minggu. Sekolah minggu, Sekolah minggu itu kayak kalau di Islam ya TPQ lah. Nah, di gereja ini. Di gereja, itu kan nanti kan ada pembacaan ayat-ayat. Nah supaya aku nggak lupa apa yang diomongin oleh guru sekolah minggu tadi, tak tulis, tak catat gitu. Terus sampai di rumah ditanyain tadi diajarin apa, aku akan cerita tadi begini loh yang ini. Jadi sambil menghafal ayat sambil. Tapi kalau tadinya puisi jadinya. Nah, puisi itu kemudian karena aku tuh dari kecil sudah dikenalkan oleh Eyang tuh buku-buku sastra. Jadi aku dari kecil tuh sudah baca kayak Hans Christian Andersen, kemudian Shakespeare. Aku baca Shakespeare itu dari SD ya. Itu. Terus bedtime story pasti. Nah, nursery rhymes itu kan pada puisi-puisinya. Ya. Nah, kemudian terus lagu anak-anak itu kan juga lagu anak-anak, bahkan lagu anak-anak Indonesia juga kan main lirik selalu bagus. Nah, mamaku sendiri juga orang yang sangat senang menulis, sangat senang membaca dan sangat senang bernyanyi. Dan beliau selalu bilang bahwa oh si penyanyi ini lagunya bagus karena liriknya bagus. Ya. Otomatis karena itu setiap hari aku dengar dan aku berkenalan dengan itu adalah dalam lingkungan kehidupan sehari-hariku, aku jadi nggak mengenal apa yang dinamakan pop, tulisan pop. Jadi kayak novel pop itu aku nggak suka. Karena tingkat tinggi ya. Jadi nggak tingkat tinggi juga. Sekarang kayak gini misalnya.
Terus tiba-tiba aku disuruh baca salah satu novel pop. Apa-apaan kayak gini nih? Nggak jelas banget. Karena dari pembahasan pun sudah sangat beda. Gitu. Nah itu yang kemudian awal-awal aku nulis puisi itu SD kalau nggak salah, karena aku kemudian diajari juga menulis buku catatan harian. Dari SD loh, catat. Dari SD itu sudah nulis Tabno. yang apa namanya puisi-puisi yang nggak jelas yang sangat-sangat ringan lah, kayak matahari, bunga lah, kayak gitu. Terus kemudian karena aku orangnya pemalu ya Mas ya. Oh. Baru tahu kali ini kan? Soalnya aku jarang ngomong, soalnya orang nggak percaya kalau aku. Oke. Aku tuh pemalu banget. Sampai sekarang udah berapa buku ini ceritanya? Kalau saya baru lihat juga. 4 buku kumpulan puisi ya. Yang pertama itu opium dan ritual bangun pagi. Yang kedua menggambar puisi. Terus yang ketiga itu sirkus kata. Terus yang keempat itu setengah mabuk setengah cinta. Ini sekarang deh. Kuartal keempat dia ini sekarang. Oke. Terus ada satu kumpulan cerpen juga. Sudah ya. Judulnya Cut. Selesai. Film lagi. Saya mengenal Mbak Sekar salah satunya dalam sebuah pementasan, ada juga di YouTube saya yang pementasan di Aita Kasus. Beliau pentas dengan boneka. Nah ini saya kira salah satu bentuk perpaduan antara sastra dengan seni rupa. itu yang dimaksud mungkin pembelajaran gitu. Iya kok. Apakah begitu implementasinya? Enggak juga. Karena aku menangkapnya begitu gitu ya, sebagai orang awam saya mengerti itu ngerti saya. Itu sebenarnya ada 2 kasus yang terjadi di situ. Karena suka boneka. Yang satu awalnya aku tuh takut banget dengan boneka. Malah takut banget dengan boneka karena dulu waktu kecil ini semuanya kayak bermuara di waktu kecil. Boneka seolah-olah hidup. Ya dulu aku tuh punya boneka ventriloquis. Jadi kan eyangku ini bisa ventriloquis. Jadi kadang eyang tuh kalau cerita pakai boneka. Nah kayak gitulah. Malam kalau mau tidur dia ditaruh di kursi sebelah tempat tidur kan. Dari itu udah tidur sendiri ya, nggak ada klon-klonan gitu. Nah terus entah kapan aku nggak inget kapan mulainya, aku merasa boneka ini kadang suka hidup dan jahat kayak di film-film dari cerita gitulah. Nah kemudian menjadi sangat mengganggu. Nah setelah itu aku cerita sama eyangku ditiadakan, boneka itu dihilangkan. Tapi sejak dari itu aku menjadi sangat takut dengan boneka yang bentuknya manusia. Kalau itu bentuknya kayak boneka teddy bear, boneka hugging gitu loh, oh cute gitu ya. Cute. Itu enggak. Tapi kalau boneka, bahkan pernah dibelikan boneka Barbie yang zaman waktu itu tuh masih sangat sulit dan masih sangat mahal, itu pun sudah ada. Aku punya satu dan aku nggak berani sama sekali. Takut banget boneka orang itu. Nah setelah beranjak dewasa, makin dewasa kan kayak yang apa sih sebenarnya buat aku takut boneka itu gitu. Kenapa sih dengan boneka yang seperti itu aku takut? Terus mencoba kemudian menterapi diriku sendiri dengan membuat boneka. Awalnya cuman boneka kepala doang, terus bawahnya itu cuman rok yang dari kain biasa gitu. Kayak kupet gitu ya, pentas kupet itu ya. Itu pun pada awalnya aku takut dengan boneka aku sendiri. Aku bikin boneka sendiri, tak taruh sendiri, terus kalau malam itu kayak gimana sih, terus lama-lama aku jadi gini lah, ini kan boneka yang bikin aku, kenapa aku takut, kamu macam-macam sama aku, mati kau tadi. Aku membangun. Terus mana ini Batak ya? Iya agak-agak. Terus akhirnya aku membangun keberanianku sendiri untuk berkompromi dengan boneka. Nah mulai dari itu aku suka membuat boneka sendiri kecil, kadang tak kasih ke orang. Semakin lama aku jadi semakin mencintai boneka itu, dan nggak tahu kenapa aku jadi sangat suka dengan boneka. Semakin aneh boneka itu, semakin aku suka malahan. Ya. Oke, kita pesan boneka aneh. Oke. Tapi sudah lama kita nggak pentas nih. Gimana kegiatan selama pandemi ini? Saya jane kangen dengan pentas teman-teman. Betul sekali. Ngopinya, ngobrol-ngobrol.
Jadi selama ini apa aja yang 3 bulan yang dilakukan? Aku lebih banyak di rumah. Kontemplasi. Di awal enggak. Meditasi. Kontemplasi meditasi itu aku melakukannya di mall. Kacau nih. Kalau di rumah itu enggak bisa. Anda yang kontemplasi dan teman di mall silakan. Oh, itu tips itu loh, itu pelajaran yang paling sulit loh itu malah. Saya juga tidak bisa mencerna dengan baik. Seandainya saya dosanya tak biji. Oke. Loh, itu kontemplasi ya, tingkat tinggi itu. Berarti malah sering di mall nih lama. Ya. Proses-proses kreatif ditinggalkan. Kalau ngajar kan pasti. Kalau proses kreatif penciptaan karya sastra, penciptaan boneka tadi. Aku masih menulis, karena tahun depan aku berencana untuk pameran tunggal. Sebenarnya rencana itu udah lama sekali dan untungnya tahun depan ya. Untungnya itu aku dapat jadwal itu di tahun 2021 bulan Juni. Jadi aku beruntung karena tidak di tahun ini. Kalau di tahun ini pasti gagal. Selesai ya. Jadi untungnya aku masih punya 1 tahun untuk nyiapin. Jadi aku masih berkarya, masih berkarya, kita masih buat segala macam dan aku menyiapkan ada 3 buku yang sekarang 3 buku kumpulan puisi yang sekarang on progress lagi di tangan ada teman yang ngedit. Jadi ada 3 buku yang harapanku nanti pas pameran tunggal itu buku itu sudah selesai dan karena yang 4 buku lainnya aku nggak ada launching. Dan kemarin ya nggak pernah ada launching karena aku memang nggak mau. Terus yang 3 ini harapanku mau launching sekaligus nanti 7 buku. 7 buku saya dapat 4. Nanti kita beli. Jadi aku masih berkarya. Berarti ada sesuatu yang dilakukan ketika akan beli. Cuman nggak dapat duit. Waduh. Oke. Tapi ada yang menarik dari yang dilakukan Mbak Sekar di luar beliau sebagai dosen, terus kemudian sebagai seniman. Ternyata hari ini saya kaget karena kemudian diberi brosur. Ini menarik. Ini juga ada hubungannya dengan corona, ya. Kemudian dengan desain, ya. Rupa, ya. Oke, itu bisa cerita tentang produknya. Wah, ini produknya adalah wastafel injak portable. Wah, ini tren, ini baru tren di mana-mana. Ya, baru tren. Oke, cerita dulu, nanti kita sambung lagi. Nah, kalau itu kok bisa buat kayak gini ya? Nah, kan zaman sekarang itu kan semua orang dikit-dikit harus cuci tangan di Sprindo, di mana itu, di mana bahkan kadang di rumah orang pun rumah secara personal ya kan disediain juga kadang-kadang. Nah, lama aku tuh mikir kok yang aku sering lihat tuh terutama di kayak supermarket besar gitu. Nah, itu orang mau masuk harus cuci tangan dulu. Cuci tangan itu fungsinya supaya tangannya bersih, supaya tidak terkena virus. Kan? Nah, tapi setelah cuci tangan kan megang keran dia. Keran terus kemudian ini habis dicuci dia mau matiin air kan megang keran lagi. Nah, berapa orang yang megang keran ini? Kena lagi. Jadi percuma dong cuci tangan udah bersih-bersih, matiin air pakai keran yang sama dengan pegangan yang sama juga. Terus kapan bersihnya gitu kan? Kapan tidak nularnya ini ya? Jadi kan sama aja sebenarnya. Nah, aku mikirnya gitu terus gimana ya caranya supaya tidak harus megang keran. Kalau pakai sensor itu mahal. Kan kayak yang di hotel-hotel besar itu kan ada yang sensor ya. Tapi itu kan jelas mahal sekali, itu teknologi tinggi kan. Terus di sisi lain kemudian aku melihat ada tempat sampah yang pakai injakan. Buka tutupnya pakai injakan. Lah ini kan asik, nggak harus megang tempat sampah itu. Tidak kotor. Kenapa tidak menggabungkan antara wastafel ini dengan tempat sampah injak itu? Nah, terus aku mencoba mencari-cari, googling lah segala macam. Kan sudah banyak nih sebetulnya di luaran sana. Nah, ini bukan produk yang baru sama sekali kan, bukan. Ini inovasi tapi nggak yang aku tidak menciptakan inovasi baru ya, sebenarnya itu sudah ada. Salah satu produk ya ini. Nah, aku menginovasi di beberapa tempat aja. Terus kemudian aku bekerja sama dengan seseorang. Oke. Dia punya kemampuan, punya ability untuk bisa mewujudkan ide ini. Dan kemudian ditambah-tambahin dan dikoreksi-koreksi. Akhirnya kami berdua itu ngobrol. Tadinya kan kalau aku ngeliatnya supaya gampang ya dikasih wadah air kan di atasnya. Terus dia bilang enggak, jangan, kalau dengan wadah air ini jadi reject.
nanti ngangkat-ngangkatnya juga Berat, kalau habis itu nanti harus diisi lagi. Nah mending dikasih selang aja begini gitu dan sebagainya. Sama aja nanti kalau sudah ngangkat-ngangkat kena lagi tangan lagi kan gitu. Terus akhirnya setelah mengalami beberapa kali diskusi terus terciptalah apa yang tercipta ini sekarang ini. Terus itu ini apa namanya ringan banget karena bahannya dari ringan tapi kuat ya, karena besinya besi galvanis. Oh, wastafelnya juga dari namanya stainless steel. Terus pinggir-pinggirnya ini dari mika kan, mika fiber yang tipis tapi dia kuat. Tuh. Terus mungkin bisa dipasangin nanti kalau itu instansi misalnya logonya lah atau jagalah kebersihan lah atau apa segala macam kayak gitu tuh, kasih stiker sendiri ya itu. Terus dia juga praktis dan dimensinya kan juga nggak besar, tingginya cuma 80 dengan panjang dan lebar 40 kali 50, jadi mudah dipindah selama ada akses untuk mencapai ke air juga gampang karena bisa menggunakan selang. Jadi secara instalasi pun ini tidak sulit. Jadi begitu. Ini produk yang baru viral ini teman-teman. Jadi tangan aman ya kan, bebas virus dan kuman, bersih dan nyaman. Itu moto kami. Oke gitu. Bisa digunakan untuk rumah, bisa digunakan untuk kantor, bisa digunakan untuk tempat ibadah, bisa tempat makan, rekreasi dan semuanya bisa digunakan pakai ini. Sangat apa namanya? Praktis. Ya. Yang minat kepingin tanya-tanya, cek di WA yang ada di deskripsi bawah nanti ya. Silakan nanti WA itu tak kasih tahu informasi lengkapnya. Nanti ada brosur-brosur yang kita kirimkan dulu. Begitu. Saya kira terima kasih waktunya Bu dosen, Mbak Sekar, sasaran kita yang sudah lama tidak pentas punya utang video sama saya. Saya tuh karena saya bilang tadi ya, saya tuh pemalu ya. Jadi kalau harus acting di depan video gitu tuh saya tuh nggak bisa, nggak suka. Padahal film. Beda kalau di film kan beda ya. Jadi nggak sendirian gitu loh. Oke. Terima kasih waktunya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak ngobrol-ngobrol kita sore ini dengan Mbak Sekar Tajisum Nito. Dan jangan lupa untuk bisa lihat deskripsi di bawah untuk keterangan lebih lanjut. Terima kasih perhatiannya, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.